Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wala quwata illa billah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad bi'adad khalqi rahmatillah fadlillah ma fi ilmillah karamillah kadil amtar warafil akdar al-kubul basar. Pertama-tama yang paling utama adalah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak memberikan rahmat kepada kita semua, terutama rahmat Islam, karena agama Islam adalah agama satu-satunya yang diridhoi oleh Allah, dan rahmat kesehatan sehingga kita bisa bermuajahah di Zoom yang mulia ini dalam rangka pembukaan kelas baru tanggal 5 Desember 2022. Salawat salam marilah kita sampaikan untuk junjungan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, beserta sahabat dan pengikutnya, termasuk kita semua yang senantiasa selalu setia akan sunnah-sunnah baginda Rasul dan mengharap syafaat dari baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang sama-sama kita hormati Al-Mukarram Haji Hasridal Al-Hasani sebagai pendiri metode Al-Hasani atau penemu metode Al-Hasani dan sekaligus sebagai pengajar dan pembimbing gramatikal Al-Hasani. Mudah-mudahan Buya Rizal selalu dilimpahkan kesehatan, panjang umur, rezeki yang luas, kesehatan juga bagi keluarga semuanya. Yang saya hormati para pembimbing gramatikal Al-Hasani dan tahsin Al-Hasani, yang saya hormati semua peserta baru untuk kelas Desember yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi hormat saya dan takdim saya kepada ibu semuanya. Untuk itu, saya bacakan acaranya. Sunan acara 1, pembukaan. 2, tilawah surat Al-Qamar ayat 17-22. 3, 5 pilar Al-Hasani, 4 sesi tanya jawab, 5 materi dan Buka mic-nya Mbak ini. Mic-nya kekunci. Mic-nya. Assalamualaikum Buya. Salam. Baik, untuk menyingkat waktu kepada Al-Mukarram Haji Hasridal Al-Hasani dipersilakan untuk membuka. Baik Bapak Ibu, pada kesempatan yang berbahagia ini kita buka kelas baru ya. Jika Bapak-Bapak, Ibu-Ibu betul-betul bisa istiqomah dalam melaksanakan Al-Quran. Nah, sebelum kita buka, kita serahkan kepada Bu Eli Balikpapan untuk membacakan Al-Qurannya dulu. Pada Bu Eli, waktu dan tempat, silakan baca surah Al-Qamar. Silakan Bu Eli. Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Rahim. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Kazzabat adun fakaifa kana azabi wa nuzur. Inna arsalna alaihim wa Inna arsalna alaihim riham sarsaran fi yaumin nahyin mustamir. Tanzi'un nasa ka'annahum a'jazu nakhlim munkair. Fakaifa kana azabi wa nuzur. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Terima kasih Bu Eli. Mudah-mudahan bagi yang membaca dan mendengarkannya dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, saya bacakan SOP dulu ya Bu ya. Silakan. Pengumuman. Sehubungan dengan proses pembelajaran gramatikal Al-Quran metode Al-Hasani, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut. Umum. 1. Saat masuk Zoom, sudah dalam keadaan berwudu atau suci dan siap belajar. 2. Khusus untuk peserta wanita, wajib menggunakan atau memakai jilbab. 3. Untuk peserta pria, menggunakan pakaian rapi. 4. Saat masuk Zoom Al-Hasani, diharapkan setiap peserta memakai nama asli. Admin tidak menerima peserta yang tidak menggunakan nama asli atau yang menggunakan nama perangkat atau nama yang aneh. Buku materi? 5. Sebaiknya ketika Zoom materi menggunakan hilang ya. Background Al-Hasani. Kalau kita pas aku ini Boleh juga kalau background pemandangan atau rumah adat, silakan saja. 6. Setelah naik Zoom diharapkan langsung buka kamera. 7. Jika saat memasuki acara sudah dimulai, maka tidak usah mengucapkan salam. Dengan suara sebagai gantinya, silakan ketik via chat saja. 8. Mikrofon selama penyampaian materi di-mute atau dinonaktifkan. Dan dibuka waktu diskusi atau ditanya. 9. Peserta yang mau bertanya, silakan raise hand. 10. Hindari latar belakang yang kurang enak dipandang, seperti tempat tidur, dapur, dan tempat terbuka yang orang bisa lalu lalang. Jadi latar belakangnya mungkin dinding atau orang yang tidak bisa lewat-lewat. Mungkin kalau di kamar bisa diputar mejanya ya, seperti itu. Nomor 11. Semua grup kelas dibuat terutama untuk kegiatan belajar mengajar gramatikal, misal sel soal latihan, PR, setor latihan, dan yang berkaitan dengan Al-Hasani. Tidak share yang lain. Terima kasih. Itu SOP-nya. Lanjut ke acara selanjutnya, yaitu ini adalah dasar-dasar yang di metode Al-Hasani, yaitu 5 pilar ini Bapak Ibu perlu
mengetahui dan perlu melaksanakan. Insya Allah kalau 5 pilar ini sudah dipegang dan dilaksanakan, insya Allah akan memudahkan kita untuk belajar gramatikal metode Al-Hasani. Begitu kepada Buya Rizal Al-Hasani. Tafadhol Buya. Baik Bapak Ibu, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min dzakir. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allama. Sadaqallahul azim wa sadaqan nabiyul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin musyakirin walhamdulillahirabbil alamin. Al-Qur'an itu mudah. Al-Qur'an itu mudah. Al-Qur'an itu mudah dan Al-Qur'an itu mudah. Mudah, mudah, mudah dan mudah. Dalam surah Al-Qamar yang dibaca tadi, Allah berpesan, Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min dzakir. Wa dan laqad, betul-betul. La itu penekanan betul-betul, sungguh-sungguh. Qad juga sungguh-sungguh, betul-betul. Jadi laqad dan betul-betul, betul-betul. Yassarna, kami telah memudahkan Al-Qur'an. Jadi Allah sudah memudahkan Al-Qur'an. Walaqad yassarnal Qur'ana. Sungguh-sungguh, betul-betul kami telah memudahkan Al-Quran di zikri, untuk dipelajari, untuk ditadaburi, untuk diamalkan, untuk dihafal. Mudah dia. Fahal memudakir, maka sarannya apa? Fahal memudakir, mau nggak ketahui. Kalau mau, mudah dia. Ya kalau nggak mau, susah. Jadi fahal memudakir itu bukan pertanyaan. Mau, ayo. Kalau mau, dia akan mudah. Maka bagi kita, Al-Quran itu mudah, 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 dan mudah. Mulai saat ini katakan mudah. Tidak ada yang susah. Kalau susah nanti kita nak mungkin sebuah SOP dari Allah kepada kita lalu susah untuk diamal. Mudah. Nah, dalam pelajaran metode Al-Hasani, dalam sebuah metode pembelajaran Al-Quran dengan nyaman, mudah, dan cepat. Bapak-bapak akan belajar dengan nyaman, mudah, dan cepat. Tersistematis. Nah, untuk belajar Al-Quran, kita perlu 2 kompetensi. Pertama, soft kompetensi, yaitu bagaimana keinginan kita dari lubuk hati kita yang paling dalam. Yang kedua, hard kompetensi. Nah, kalau saya bandingkan peranan hard kompetensi, kalau bisa saya nulis ya Pak ya, izinkan saya berdiri, kita perlu soft kompetensi untuk belajar Al-Quran, soft kompetensi, dan kedua hard kompetensi. Nah, soft kompetensi itu kami kenal dengan 5 pilar. 5 pilar Al-Hasani. Kemudian kalau hard kompetensi dikenal dengan materi-materi. Nah, dalam lapangan yang sulit itu adalah 5 pilar itu. Maka 5 pilar itu kami tambahkan dulu. Bapak-bapak kalau sudah memahami 5 pilar, insya Allah hard kompetensi ini mudah. Nah, hard kompetensi ini peranannya kalau saya coba presentasikan Bapak Ibu, ini peranannya 95%. Gede ini 5%. Jadi bagaimana Bapak-bapak memahami sebuah sebuah cara untuk memahami Al-Quran. Jiwa kita. Bagaimana pemahaman kita tentang Al-Quran. Maka kita kenal dengan 5 pilar Al-Hasani. 5 pilar yang pertama adalah niat ikhlas lillahi ta'ala. Untuk itu saya mohon saya acak aja Bapak Ibu semuanya yang saya tunjuk, mohon dibacakan Al-Quran ya. Dibacakan siap-siap Bu, dipastikan di depan Bapak Ibu sekarang di samping Bapak Ibu ada Al-Quran. Tadi mungkin sudah disampaikan bahwa Bapak Bapak Ibu naik Zoom dalam keadaan beruduk. Kemudian yang kedua Al-Quran di sampingnya ya. Saya buka Quran surat 98 Al-Bayyinah ayat 5. Silakan Bapak Ibu semuanya buka surat 98 ayat 5. Surat 98 ayat 5. Surat Al-Bayyinah. Semuanya buka ya. Buka. Jadi nanti saya akan tunjuk aja. Surat 98 ayat 5. Wa ma umiru. Sudah dibuka semuanya? Tunggu, Bu. Nah, saya mohon kepada
salah satu ibu yang ada di sini, Ibu Neliati Tamsir. Ada Ibu Neliati Tamsir? Ibu Neliati Tamsir ada? Satu pilihan saja itu kepada Bu Neliati Tamsir. Dibuka mic-nya Bu Neliati Tamsir. Ibu Neliati. Ya. Buka. Ibu coba surat Al-Bayyinah surat 98 ayat 5 dibaca, Bu. Oh ya. Silakan baca, Bu. Bukan Nana, yang terbuka. Sebentar, Ustaz. Siap Bapak Ibu ya. Lam yakunil 98. Wama umiru, bukan lam yakunilnya, dari ayat 5-nya aja. Ayat 5-nya aja. Ya. Ya, Ayat Ustaz. 5-nya aja. Oh iya. Iya, Ustaz. Bentar. Semua yang lain siap-siap ya, Bu ya. Ayat 5 ya. Ayat 5-nya aja. Silakan baca, Bu. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullahu mukhlishina lahud-dina hunafa. Lahuddina hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah Sadaqallahul azim. Itu pilar kita yang pertama ya. Apa itu? Niat ikhlas lillah ta'ala. Bapak Ibu masuk Zoom ini tadinya mungkin diajak oleh teman. Tadinya mungkin disuruh oleh keluarga. Tapi begitu kita belajar Al-Quran, maka pasang niat lillahi ta'ala. Dalam Al-Bayyinah tadi Allah katakan, wama umiru. Dan tidaklah mereka diperintah. Siapa itu mereka? Ya kita semuanya. Wama umiru illa liya'budullah mukhlisin. Dan tidaklah mereka diperintah illa kecuali liya'budullah, menyembah Allah mukhlisin, murni. Mukhlisin, lahuddin. Murni untuk agama ini. Salah satunya adalah Al-Quran. Jadi Bapak Ibu, pada saat masuk Al-Quran, masuk ke Al-Sani, pertama-tama luruskan niat. Tadi bisa aja Bapak disuruh oleh saudara, diajak oleh teman, diajak oleh keponakan, dan sebagainya, dapat informasi dari yang lain. Begitu sudah belajar pertama, mulai sekarang, luruskan niat. Ibu, Bapak belajar ikhlas mencari ridha Allah. Kita tidak mencari apapun di sini. Bapak, Ibu, dan saya tidak mencari apapun. Hanya semata-mata mencari ridha Allah. Kita tidak mencari jabatan sini. Oh, saya masuk Al-Quran, pengen jabatan di kantor. Saya kan masih aktif, umur 40. Ada jabatan manajer kosong. Belajar Quran dulu, karena bosnya itu dekat sama Allah. Mudah-mudahan dapat jadi jabatan. No way. Kita tidak menjadi jabatan di sini. Atau saya belajar Quran ya, nanti siapa tahu DKM masjid kosong tuh. Nanti saya belajar Quran, saya selfie, saya posting di grup masjid, mudah-mudahan jadi ketua DKM masjid. No way. Tidak untuk mencari ketua DKM masjid. Kan saya punya cucu 3 orang ini. Kan belum mantu saya, sempat tahu. Dari Quran dan teman-teman nih ngobrol-ngobrol, dapat mantu. Oh, enggak. Kita belajar Quran semata-mata mencari ridha. Tapi kalau dapat itu bonus namanya. Tiba-tiba kenalan baca Quran. Jeng, udah berapa cucu yang 3? Yang gede berapa umurnya? 25. Belum mantu saya. Oh, saya juga ada perempuan. Umur 23. 2 aja cocok. Ketemu, itu bonus. Tapi niat adalah lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala. Luruskan ya Bapak. Orang yang ikhlas tidak akan pernah gagal. Kenapa gagal di jalan? Karena niatnya ada niatnya yang ngisi waktu kosong. Terutama yang bapak-bapak udah pensiun, ibu-ibu udah pensiun, daripada waktu kosong, belajar Quran yuk. Nah, belajar Quran ya, mengisi waktu kosong. Begitu ada pekerjaan baru, tawaran dari luar, Pak, Bapak kan pensiun nih ya. Kalau Bapak kan ahli ini di bidang ini, bagaimana kalau ngadakan les ini, ngadakan les itu? Oke, Quran selamat tinggal. Kenapa? Hanya mengisi waktu kosong. Begitu ada job baru, dia tinggalkan Al-Quran. Jadi kita belajar Quran, betul-betul mencari ridha Allah. Kalau Bapak memang butuh ridha Allah, maka kita tak akan pernah berhenti belajar Quran. Jadi sekali lagi, pasang niat yang ikhlas, semata-mata mencari ridha Allah. Murnikan semuanya. Tadi Pak Sigit ngajak teman-temannya, oke, awalnya oke. Tapi belakangan nanti udah enggak.
Jadi kita tidak tergantung sama orang lain. Kenapa? Kalau kita diajak ke orang, niat kita begitu orang keluar, kita keluar juga. Yang ngajak saya keluar, saya keluar juga yuk. Nah, itu dia jadi akibatnya ya. Kalau kita kena diajak orang, begitu orang lain yang diajak itu mengajak kita keluar, nah dia sibuk, maka kita ikut-ikutan keluar. Jadi luruskan. Lepaskan dari Bapak semua di sini, siapapun yang mengajak Bapak, lepaskan. Itu adalah takdir dari Allah. Itu adalah bonus dari Allah kepada Bapak di sini, yang diajak oleh teman, keluarga, dikasih link, itu bonus. Begitu masuk ke sini, lillahi ta'ala. Lepaskan semuanya. Yang pertama, mencari ridha Allah. Tidak mencari apapun. Bapak tahu berapa harga ridha Allah. Satu tetes ridha Allah tidak setara dengan bumi dan sisi. Tidak satu setara. Apa yang kita punya di muka bumi ini. Kalau kita tidak dapat ridha Allah, percuma hidup. Percuma. Sia-sia hidup kita. Kalau kita tidak mencapai ridha Allah. Jadi yang kita cari adalah ridha Allah. Al-Quran adalah cara tercepat mencari ridha Allah. Itu yang pertama. Itu jadi pasang niat ikhlas lillahi ta'ala. Pasangnya, ya Allah, aku belajar Quran ini ya mencari ridha-Mu. Tidak mungkin aku bisa hidup di muka bumi ini dengan selamat kalau aku tidak tahu SOP apa yang aku kerjakan di muka bumi. Bapak Ibu punya perusahaan. Bapak Ibu kerja di perusahaan. Nah, kalau Bapak kerja di perusahaan lalu nggak tahu SOP perusahaan itu, masuk kantornya jam berapa nggak tahu, pakaian seragamnya nggak tahu, job nggak tahu, pasti dipecat semua. Nah, begitu juga kita dengan Allah, yang dilarang oleh Allah nggak tahu, apa yang disuruh juga nggak tahu, harus ngapain mana dia nggak tahu, ikut alamnya aja, pasti kita akan merugi di penghujung. Jadi pasang niat mencari ridha Allah. Baik, yang kedua, apa pilar yang kedua? Yang kedua itu memperbanyak tobat. Kalau kita masih sulit dalam Al-Quran, perbanyak tobat. Nah, mohon dibaca Ibu surah Al-Baqarah ayat 41, 42 ya. 42 saya coba cari yang dibaca oleh saya mohon kepada Ibu Emi Jatirman. Ibu Emi Jatirman, mohon dibaca surah Al-Baqarah ayat 42. Silakan, Bu. Pilar yang kedua ya, silakan. Bapak Ibu semuanya siapkan Al-Quran sebelahnya ya. Silakan Ibu Emi Jatirman dibaca surat Al-Baqarah ayat 42. Satu ayat aja. Buka mic-nya. Mic-nya buka. Mic. Silakan Bu Emi. Mic-nya dibuka, Bu. Oke, silakan Bu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala talbisul haqqa bil batili wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Barakallahu azim. Bu ini catat nama Bu Emi Jatirman ini, kasih ke Bu Oce untuk baca pagi-pagi itu. Suara bagus. Baik Bu ya. Sampaikan namanya ke Bu Oce. Ibu bersedia Bu ya. Setiap pagi kita ada Zoom, Ibu bisa membaca Quran. Tilawah ya Bu. Tilawahnya Bu ya, bukan tilawah. Alhamdulillah. Suaranya bagus ya Bu ini. Kayak kita di Madinah saat ini. Alhamdulillah. Oke ya. Bu ya. Dalam Al-Quran ayat 42, wala talbisul haqqa bil batili. Dan janganlah kalian mencampur adukan al-haq bil batili, yang hak dan yang batil, jangan campur aduk. Kenapa? Kita sekarang sedang belajar Quran, cari kebenaran. Maka jangan lagi membuat hal-hal yang batil. Kalau kita masih berbuat yang batil, Al-Quran itu susah kita pahami. Apa itu yang batil? Yang dilarang oleh Allah, yang mubazir, yang sia-sia. Misalnya bapak-bapak ini. Ini kan Piala Dunia sekarang nih. Nah, itu fokus sekali pada dunia. Siapa yang bikin gol, siapa yang menang, siapa yang masuk babak semifinal, fokus ke sana. Maka itu bercampur aduk, susah kita memahami Quran nanti. Kenapa? Al-Quran nggak mau dicampur dengan apapun. Atau ibu-ibu masih keluar pakai buka jilbab, nggak mau dia itu. Jadi mulai sekarang betul-betul tinggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah. Bapak-bapak masih suka, misal melirik matanya masih lihat ke depan, nah, itu nggak lagi, stop itu. Ibu suka nonton apa namanya,
sinetron apa namanya, check and recheck, atau berita selebriti, atau lama paham Quran nanti. Itu tinggalkan semua sekarang. Kita jangan campur adukan yang hak dan yang batil. Betul-betul yang batil itu tinggalkan 1000%, tinggalkan semuanya. Coret dalam laptop kehidupan kita. Nggak ada lagi. Nah, kalau masa lalu masih terjadi, tinggal kita tobat sama Allah. Ya Allah, dulu waktu muda aku pernah berjudi, ya Allah, ampun ya Allah. Minta ampun kita yang bapak-bapak. Yang perempuan juga itu, ya Allah, aku pakai jilbab hanya usia 30 kemarin. 40 tahun baru pakai jilbab. Sebelumnya aku buka aurat, ya Allah. Tobat sama Allah. Tobat. Tahun berapa kita baru tobat memakai jilbab? Sebelum itu minta ampun sama Allah. Tobat. Kenapa? Itu beban pendosa itu masih membebani kita. Oh ya, ternyata Bapak Ibu karena di rumah pakai jilbab juga. Tapi pas ke sayur, kena dekat, tanggung nih, nggak usah pakai jilbab lah. Kenapa? Dekat. Nah, keluar tukang sayur, tetap pakai jilbab, Bu. Kalau masih berani nggak pakai jilbab, cepat-cepat minta ampun. Nah, jadi Bapak Ibu, atau yang di kantor ada rezekinya yang nggak halal, tinggalkan. Masih menerima akuntansi kosong, tinggalkan semua. Bapak Ibu boleh percaya, kalau Bapak Ibu coba cek kegiatan Ibu sehari-hari sekarang, hampir 2-3 jam kita buang waktu. Mungkin kalau katakan 2-3 jam kecil, bisa sampai 4 jam, 5 jam. Coba cek habis bangun tidur, ngeleha-leha dulu, nonton TV dulu. Habis itu ke kantor, sampai di kantor ngobrol dulu. Habis itu habis siang istirahat, sampai 2 pula ngobrol ngalung hidup. Habis itu sampai masuk kantor main game pula sedikit. Habis itu pulang kantor di luar apa pula kemana-mana. Maghrib leha pula. Nah, habis sisa ngobrol sana sini. Akhirnya waktu terbuang 2-3 jam. Habis itu chatting-chatting sama teman. Nah, sekarang itu enggak lagi. Dihemat waktu kita. Kalau nggak ada kegiatan kita buka Quran aja. Daripada ngalor ngidul, kita ngomong apa Quran, daripada berkonsekuensi dosa, bagus kita taubat dan membahas Quran. Saya pernah ngitung bahwa 3-6 jam waktu saya terbuang cuma. Walaupun saya seorang pimpinan waktu itu terbuang. Ngalor ngidul aja kerja saya. Jadi terbuang. Itu yang kita benahi. Jadi wala talbisul haqqa bil batil. Jangan campur adukan yang hak dan yang batil. Nggak mau kecampur air dan minyak, nggak mau dia kecampur. Tinggalkan semua. Ibu-ibu jangan mau lagi nonton berselebrita, jangan lagi nonton itu. Tinggalkan itu semua, nggak ada guna semua itu. Apalagi berita-berita yang nggak penting-penting itu, nonton TV boleh, nonton misalnya Tausiah, Damanya Indonesiaku boleh. Tapi kalau yang nggak ada kaitan dengan agama, apalagi kita yang udah tua, tinggalkan sekarang. Wala talbisul haqqa bil batil. Sering bertobat malam-malam, ya Allah, Engkau katakan mudah. Kenapa kok masih sulit aku, ya Allah? Tolong ya Allah, ampun dosa masa laluku. Pernah nggak sholat dulu 2 tahun, kita ampun sama Allah. Waktu muda dulu, bayangkanlah, sibuk, sholat, pelentang-pelentong, minta ampun sama Allah. Pernah puasa dulu, sekian tahun nggak puasa, minta ampun sama Allah. Pernah menerima rezeki yang nggak halal, minta ampun sama Allah. Ke depan, jangan ada lagi perbuatan-perbuatan kita yang berbau maksiat. Kenapa? Kalau kita masih berbuat maksiat, Al-Quran nggak bisa kita pahami. Contohnya bapak-bapak ini, kalau ke mall, matanya masih jelalatan melihat perempuan yang buka aurat, nggak akan bisa paham. Walaupun dia pintar. Kenapa? Itu membebani. Nah, ibu-ibu juga gitu. Kalau masih suka, dan mutu tetangga kita ya, udah bikin bertingkat rumahnya, saya tahu tuh, kan bapaknya bagian logistik. Tahu lah, biasa lah itu. Itu aja. Nah, kalau masih ngobrol seperti itu, susah paham Quran, Bu. Walaupun Bapak Ibu cerdas. Tinggalkan itu semuanya. Fitnah, gunjingan, yang nggak penting-penting, tinggalkan. Jadi, wala talbisul haqqa bil batil. Jangan campur adukan yang hak dan yang batil. Dan sering memperbanyak tobat. Bangun malam hari. Ngadu sama Allah, ya Allah, kenapa aku masih susah memahami Quran, ya Allah? Apa aku yang kurang, ya Allah? Ampun dosa-dosaku, ya Allah. Perbanyak tobat. Tidak ada manusia yang tak berdosa. Semua manusia berdosa. Siapapun orangnya, hanya Nabi yang nggak berdosa. Kita wajar berdosa, wajar, manusiawi. Itu pintu taubat, jalan keluar. Taubat kita sama Allah. Itu langkah yang kedua. Kemudian hajat, pilar yang ketiga, hajat yang kuat. Mohon dibuka surat Al-Ankabut, surat ke-16. Al-Ankabut buka surat Al-Ankabut ayat 69. Surat ke-29 ya. Al-Ankabut, Bapak Ibu buka surat Al-Ankabut ayat ke
69. Al-Ankabut. Surat ke-29 ayat 69. Surat 29 ayat 69. Saya mohon kepada Bapak lagi ya, tadi Bapak Ibu. Saya mohon Pak Yan ini. Pak Yan, ada Pak Yan? Pak Yan, monitor Pak Yan. Pak Yan. Pak Yan. Pak Yan. Oke, mungkin jauh di mana angkat. Saya mohon kita baca dari jauh seberang sana. Pak Sigit Afrianto. Nah, kita minta Pak Sigit bacakan surat Al-Ankabut ayat ke-69 Pak Sigit. Al-Ankabut ayat 69. Al-Ankabut 69 ya. Silakan Pak Sigit. 69. Ya. Ya. Silakan. Walladzina jahadu. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Sadaqallahul azim. Nah, ini pilar kita yang ketiga. Hajat yang kuat. Dalam surat tadi Al-Ankabut ayat 69 Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wallazina jahadu. Dan orang-orang yang jahadu itu berbuat sungguh-sungguh. Jahada itu bersungguh-sungguh. Bersungguh-sungguh, fokus. Dan orang-orang yang fokus bersungguh-sungguh, kata Allah, fina di jalan kami, salah satunya adalah Quran, sungguh-sungguh kita dengan Quran ini, maka kata Allah, lanahdiyannahum subulana. Maka pasti, la itu pasti, na juga pasti. Jadi dua kali kata pasti. Sungguh kami akan menunjukkan mereka sungguh. Kalau Allah katakan sungguh, dua kali sungguh, berarti pasti. Jadi walladzina jahadu, dan orang-orang yang betul-betul sungguh-sungguh fokus fina dalam jalan kami, kata Allah, lanahdiyannahum subulana. Maka kami tunjukkan mereka. Al-Quran ini adalah Allah yang mengajarkan, bukan saya. Ar-Rahmanu 'alamal Quran, yang Maha Pengasih yang akan mengajarkan Quran. Saya hanya menyampaikan materinya. Masalah paham tak paham, bagaimana kita dengan Allah. Jadi kalau kita sungguh-sungguh, maka Allah akan memudahkan kita. Apa ukuran sungguh-sungguh ini? Saya hanya memberikan dua kriteria Bapak Ibu semuanya. Bapak-bapak yang bisa menghalangi kita pada saat kita sudah komitmen belajar Quran, katakan sekarang jam 10 sampai jam 9.45 sampai jam 11.45 WIB, Pak Sigit Prianto, nanti kita jadwal kita, Bapak bonus sekarang ini, bonus ya, nanti kita tetapkan jadwal. Kalau sudah komit kita jam 9.45 sampai 11.45, maka nggak bisa menghalangi itu lagi. Kecuali satu, meninggal. Kalau meninggal kita apa boleh buat? Meninggal tetangga kita, meninggal keluarga kita, yang berhubungan dengan meninggal, kita izin. Oh, Pak Ustadz, izin. Kalau keluarga saya meninggal, silakan. Teman saya meninggal, silakan. Yang kedua, sakit keras. Kalau sakit flu-flu dikit, enggak, Pak. Sakit keras, yang sakit tergeletak. Bapak nggak bisa ngapa-ngapain. Ada keluarga Bapak yang nggak bisa ngapa-ngapain, harus dibawa ke rumah sakit, Bapak izin boleh. Hubungnya itu. Saya hanya melihat dua itu. Yang lain, saya bisa melihat, Pak Ustadz izin ya reunian SMA, reunian akbar. Ya, reunian akbar. Sampai izin belajar Quran, kan kita belajar nih. Nanti hari Sabtu, tiba-tiba teman ada reunian akbar. Bu Emi Jatiman, ayo kita belajar akbar. Si Emi atau si Epi ada loh datang dari luar negeri, kita reunian akbar. Nah, minta izin. Pak Ustadz izin ya reunian akbar. Ya, saya bilang. Kalau hanya reuni bisa menghalangi kita belajar Quran, berarti jihad kita belum ada. Sungguh-sungguh kita belum ada. Atau dapat proyek yang sudah pensiun nih, Pak Fatullah nih, ditawarin orang, Pak Fatullah ngajar sini ya, pas kita belajar Quran nih. Batal belajar Quran kita, hanya gara-gara sebuah proyek. Itu betul sungguh kita belum ada. Tinggal kita atur. Proyek kita ambil. Habis ini ya, habis belajar ya, belakang aja. Saya belajar jam 8 sampai jam 10. Nanti ya, jam 11.
Jangan sampai membatalkan kita belajar Quran. Bapak-bapak, ibu-ibu camkan itu. Kalau makin banyak yang mengganggu ibu, maka jihad kita belum ada. Banyak ibu, Pak Ustadz izin Pak Ustadz, saya kan punya 3 cucu, udah janjian 3 hari yang lalu, pengen makan-makan di luar, cucu saya ulang tahun Pak Ustadz, jadi saya harus keluar bareng makan bareng keluarga. Ya, saya bilang, kan bisa ditunda. Cucu, Mama belajar ini, belajar Quran sekarang, jam 10 sampai jam setengah 12. Nah, kita nanti jam 1 ya, makan ke apanya, ke mallnya, jangan sekarang. Ya, tunda. Jangan sampai hal-hal kecil membatalkan Bapak Ibu belajar Quran. Kadang-kadang tetangga, cuma kondangan tetangga, batal belajar Quran. Maaf Ustaz, nggak enak sama tetangga, kan bisa dititip. Kan nggak selalu ya. Nah, saat kita belajar, yang sudah kita tetapkan waktu, jangan terlalu banyak kita digagalkan. Apa hukumnya, ukurannya? Yang saya 2 tadi cuma berikan. Kalau makin banyak Bapak Ibu yang bisa membatalkan Bapak Ibu belajar Quran, ukuran sungguh-sungguhnya berkurang. Nah, siapa yang menentukan? Bapak Ibu semua menentukan. Apakah kita dengan masalah sepele-sepele bisa nggak belajar Quran? Aduh, capek capek dikit ya capek. Langsung izin Pak Ustadz, capek. Ya, orang kan nggak tahu kita capek gimana. Coba, alhamdulillah dengan belajar Quran capek hilang. Balikkan semuanya. Sakit flu, mudah-mudahan dengan belajar Quran flu hilang. Banyak yang hilang. Ada orang sakit, justru belajar Quran hilang dah sakit. Pengalaman pribadi saya, Bapak Ibu semuanya. Pribadi saya nggak cerita orang lain. Pada saat saya pernah mengajar, jatuh jadwal mengajar saya sekarang, itu flu berat pernah, Pak. Flu berat, badan panas, dan pesertanya dulu offline di Andalusia. Katanya saya nggak mau ngajar, tapi saya tetap pergi. Mau sakit, mau belakang lah. Saya hanya bilang dengan penyakit saya, hai sakit, silakan kau sakit. Tapi jangan ganggu aku mengajar. Jadi bapak-bapak mas sakit ngomong itu juga. Sakit silakan sakit. Karena itu sunatullah. Tapi awas, jangan ganggu aku ngajar. Itu aja Pak. Saya ngajar Pak. Jam 8 sampai 9 itu bangkis, habis tisu itu satu kardus, satu plastik. Habis Pak. Betul-betul habis. Sampai peserta bilang, Pak Ustadz istirahat aja, nggak apa-apa. Enggak. Apa yang terjadi Bapak? Jam 9 lewat, hilang semua penyakit. Itu pernah saya alami. Jadi saya nggak pernah terganggu dengan sakit apapun. Sakit kepala dikit, saya pernah ngajar, 18 tergeletak di tempat tidur. Tetap ngajar aja Pak. Sakit, no way. Sakit, sunatullah. Silakan sakit, penggugur dosa. Tapi satu ingat, saya bilang, jangan sampai engkau mengganggu aku mengajar. Nah, itu aja. Saya dialog dengan sakit. Tetap mengajar. Jadi bagi saya, yang bisa menghalangi cuma mati, mas sakit keras sekali. Kalau sakit dikit, enggak. Yang lain-lain, enggak. Saya pernah pergi sama anggota keluarga, Pak. Pergi sama keluarga, Bapak. Ini bukan ngajar, Pak ya. Udah rencana beli A, beli B, beli C. Pokoknya kebutuhan keluarga lah. Sama anak mau makan siang di luar. Tiba-tiba sampai di tengah jalan ada yang nelfon. Pak Ustadz, ada di rumah. Kita tahu nih telepon ini pasti ada nomornya nomor tak dikenal Pak. Jangan-jangan orang belajar Quran. Saya selalu gitu Pak. Pasti orang banyak ingin belajar Quran. Saya jawab, saya di mana Pak Ustadz? Di rumah. Bohong saya Pak. Pada saat di tengah jalan. Pak Ustadz boleh nggak ke rumah? Silakan. Mau ngapain sebenarnya? Ingin belajar Quran Pak Ustadz. Silakan. Itu separuh jalan. Mutar lagi mobil Pak. Balik ke rumah lagi. Nah, lama dia datang, dia tanya saya, Pak Ustadz memang ada perlu? Nggak ada perlu sebenarnya. Saya mau ingin belajar Quran, Pak. Silakan kita belajar Quran. Langsung belajar, Pak. Batal semua. Rencana itu batal semua, Pak. Yang segudang itu batal semua. Jadi untuk Al-Quran saya bisa membatalkan apapun. Kalau untuk Al-Quran, Pak ya. Kalau nggak penting-penting aman, kecuali kalau nggak pergi, saya ke persen atau hal-hal yang penting sekali baru. Tapi kalau cuma sekedar ya belajar bulanan bisa diundur, Pak. Ambil uang di ATM bisa diundur. Dan hal lain yang kecil-kecil bisa diundur. Untuk Al-Quran. Jadi Bapak Ibu semuanya, tolong digarisbawahi, dicek apa saja ibu-ibu, bapak-bapak nanti yang bisa membatalkan Bapak Ibu. Supaya tadi sakit dia tetap belajar. Sakit ya Pak ya, nggak ada masalah. Sakit please, tapi jangan ganggu aku belajar Quran. Itu aja bilang mas sakit. Itu jihad Pak ya. Jadi betul-betul bapak-bapak, ibu-ibu punya jihad yang kuat. Kalau hanya dengan titik bengek bisa menghalangi Bapak Ibu, ya sayang ya. Jadi 3, yakin, fokus ya, betul-betul punya hajat yang kuat. Kita pengen bantu. Bagaimana mengukur hajat ini Bapak Ibu ya?
Saya contohkan sebuah peristiwa. Bapak Ibu, saya boleh izin nama Pak Yan, saya pakai Pak Yan. Izin saya pakai nama Pak Yan. Boleh Pak Yan? Buka mic-nya Pak Yan. Buka mic. Buka mic-nya Ya, Pak Yan. siap. Ya, siap. Oke, Pak Yan. Saya dialog dengan Pak Yan. Alhamdulillah. Bagaimana hajat ini? Pak Yan, andai saja Pak Yan diundang ke istana tanggal 17 Agustus. Pak Yan kena dulu kan ada namanya kapal taru itu ya. Karena prestasi yang luar biasa kita. Pak Yan, saya mau undang ke istana. Saya presiden. Saya undang Pak Yan ke tanggal 17 Agustus besok. Saya undang Pak Yan ke istana. Saya akan memberikan hadiah 400 miliar. Boleh bisa aja ya. Karena prestasi Bapak yang luar biasa. Saya kasih uang 400 miliar. 1 triliun. Oke? Saya berikan penghargaan 1 triliun. Tapi syaratnya harus datang. Karena Bapak punya prestasi. Uang 1 triliun plus emas. Emas berapa kilogram itu. Saya kasih lagi. Pokoknya Bapak hadiahnya besar sekali. Karena prestasi Bapak luar biasa di dunia ini. Saya serahkan pada saat hari kemerdekaan. Pada saat upacara detik itu upacara saya serahkan. Jam 8 tepat. Tentu Bapak hari H-7 sudah dihubungin oleh panitia. Pokoknya jauh hari sudah dihubungin panitia. Persiapan Bapak sudah diberikan. Bapak diberikan, Bapak pasti sudah beli baju bagus ya. Baju bagus, celana bagus, sepatu bagus, semuanya. Kenapa? Persiapan dipanggil presiden. Itu Pak Yan, setuju nggak Pak Yan? Ya. Pokoknya kesehatan diperiksa. Supaya prima pada saat hari H. H-6 ditelepon. Pak Yan, gimana posisi? Aman. H-5 dicek lagi oleh sekretarisnya presidenan. H-3, H-2 dicek terus ya. Oke, H-1 oke. Saat hari H-nya Bapak pergi ke istana ya. Jam 3 pagi mungkin udah pergi, takut macet ya. Dijemput oleh istana. Pergilah ke istana presiden. Nah, jam 6 Bapak udah siap. Jam 7 siap di Gladi Racing. Jam 7:30 oke. Jam 8 muncul pengumuman dari sekretaris istana. Bapak-bapak, ibu-ibu yang akan diberikan piagam harap menuju ruang pemberian piagam ke ruangan apa namanya di balkon. Bapak diminta ke balkon. Bapak siap berdiri nih Pak? Ya udah senang Bapak ya. Udah bayang Bapak menerima uang berapa? 1 triliun nama sebungkam emas. Bayang ya Pak ya? Kan itu hadiah tadi. Bayang ya Pak? Iya ya. Ya. Tiba-tiba Bapak kebelet ke belakang, Pak. Kebelet ke belakang. Kira-kira Pak Yan tetap maju menerima uang 1 triliun plus emas sekian kilo atau ke belakang? Mules, Pak. Mules ya. Ya, Bapak ke belakang atau ke depan? Moncer. Bapak pilih Pasti apa? ke belakang, Pak. Hilang uang 1 triliun, Pak. Hilang. Kata Presiden, kalau tidak ke depan, uang 1 triliun hilang. Emas hilang. Bapak, pilih mana? Kalau kebeletnya ini banget, waduh ya gimana ya? Ya banget, Pak. Uang hilang ya? Iya, gimana? Nggak ada rem itu. Bapak pilih mana? Bapak Ya mungkin pilih nahan uang. dulu. Hah? Nahan dulu, Pak. Nggak ketahan, Pak. Kebelet. Ya namanya kebelet, Pak. Mencer dia sudah. Apalagi mules. Bapak pilih mana? Tapi Tinggal keluar, udah Pak. itu. Hah? Tinggal udah miliarnya. Tinggal. Pada saat itu, uang 1 triliun tidak ada harganya lagi. Ya betul. Yang berharga bagi Bapak ada sebuah WC. Ya. Yang berharga bagi Bapak ada sebuah WC, kamar kecil, tempat membuang hajat. Itulah ukuran hajat jadi. Jadi kalau masih ada pilihan lain, itu bukan hajat namanya. Ya. Nah, jadi itulah hajat ukurannya. Jadi kita ini sebenarnya Pak, lebih kuat hajat kita ingin memahami Quran daripada itu Pak. Cuman setan betul. menghalangin. Nggak usah belajar Quran. Nah, kebutuhan kita dengan Quran itu Pak tinggi sekali. Saat dari Yaumil Hisab nanti, saat orang-orang tidak ada bantuan, tidak ada pertolongan, saat itulah Quran menolong, kita butuh dia. Cuman di dunia kita lupakan dia. Nggak sadar kita. Jadi hajatnya ukurannya itu Pak. Kalau Bapak tidak mendesak memahami Quran, Bapak belum punya hajat. Saya mendesak sekali kan paham Quran. Nggak ada waktu lagi bagi saya untuk memahami Quran. Besok yang masih hidup saya. Kalau saya nggak meninggal saya
dalam kondisi saya nggak paham Quran, yang ditanya nanti dikubur, marah buka, ma imam buka kata malaikat, saya nggak tahu cengengesan tentang Quran, apa jadinya nasib saya nanti. Makanya saya butuh Quran sekarang. Karena usia tidak ada yang bisa memastikan. 3 hari lagi kah, seminggu lagi kah, 4 bulan lagi kah, kita nggak tahu. Jadi kebutuhan saya memahami Quran sama lebih besar daripada kebutuhan saya butuh WC saat saya kebelet. Itu Pak ya. Setuju Pak Yannya? Bapak butuh WC. Itulah Butuh hanya. WC, ya. Kita butuh Quran sekarang. Kita butuh paham Quran. Cuma selama ini setan yang menutup-nutup itu. Kita butuh Pak. Sebagaimana Bapak orang kantor, ada orang kantor sini. Pak Sigit kerja di mana? Di mana kerjanya? Di pabrik pesawat terbang Airbus, Pak. Nah, apalagi pesawat terbang. Bapak butuh nggak SOP kerja kantor Bapak? Butuh, Pak. Bagaimana cara menerbangkan pesawat kalau yang pilot kan? Butuh nggak SOP? Apa pilot nggak butuh bagaimana manual book pesawat? Bagaimana cara mempersi pesawat? Bisa nggak pilot menerbangkan pesawat tanpa tahu pesawatnya, Pak? Tidak boleh, Pak. Tidak Melanggar boleh. aturan. Nah, itulah dia. Itulah kita hidup di dunia yang buminya Allah, kita nggak tahu tentuan Allah. Tenang-tenang saja. Itu sakitnya tuh di sini, Pak. Sakitnya tuh di sini. Kalau Madama bilang, Pak, keterlaluan. Kita hidup di muka bumi, ada SOP-nya, kita cuek aja. Bagaimana kita seorang pilot, nggak tahu bagaimana SOP pesawat. Ya, terlaluan namanya. Jungkir balik pesawat nanti, Pak. Cuma Allah tunda gitu. Yang ketiga, Pak ya. Yang keempat lagi. Surat Al-Qamar ayat ke-22. Saya mohon kepada Ibu Yulfawida. Bu Yulfawida, surat ke-56, 54 Bu Yulfawida. Surat 54 Al-Qamar ayat 17, Bu. Bu Yulfawida, dibuka mic-nya. Bu Yulfawida. Buka surat 54 surat Al-Qamar ayat 22, Bu. Ayatnya 22. 22 ya. 54. Ya, Ayat 22 baca, Bu. 54. Surat ke-54 surat Al-Qamar ayat 22. Ya. Ayatnya ke 22. 22. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad yassarnal Qur'ana lizzikri fahal min mudzakir. Sadaqallahul azim. Itu pilar yang keempat. Itu pilar kita yang keempat. Yakinlah Bapak bahwa Al-Quran itu mudah. Itu 4 kali lah kata-kata. Walaqad yassarna Qur'ana lidzikri fahal min mudzakir. Dan wa dan la, sungguh-sungguh. Qad, sungguh-sungguh. Jadi dan sungguh-sungguh, sungguh-sungguh. Apa itu? Yassarna Qur'ana. Kami telah memudahkan Al-Quran tersebut. Lidzikri untuk dipelajari. Dia apakan saja Al-Quran itu mudah. Dia hafal, mudah. Coba lihat banyak anak kecil yang hafal. Diamalkan, mudah diamalkan. Karena nggak ada satupun perintah Allah yang bertentangan dengan fitrah manusia. Apalagi, paham, mudah. Memang mudah. Karena ada gramatika. Jadi mudah. Cuman paham nih, terakhir mau nggak? Kalau kita mau, mudah. Nah, sekarang kok saya belum paham Quran? Kalau kita belum paham Quran, bukan Al-Quran yang susah. Kitanya yang bermasalah. Bapak Ibu, kalau kita pakai peci, saya misalnya kan Pak Fatullah nih, Pak Fatullah Jakarta. Assalamualaikum Pak Fatullah. Bukan mic-nya, Pak. Bapak pakai peci sempit. Itu yang salah peci apa kepala, Pak? Pecinya, Pak. Peci yang salah. Peci diganti ya. Ganti. Apa kepala dipotong, Pak? Oh, enggak. Aduh, pakai peci sempit. Aduh, sayang nih. Kepala saya kegedean. Potong dikit kepalanya. Udah berdarah kepalanya. Masukkan peci muat. Alhamdulillah. Peci muat. Boleh begitu, Pak Yan? Boleh nggak begitu? Nggak boleh ya. Buang. Yang salah adalah peci. Peci diganti. Kenapa? Kepala udah benar, Bu.
Jangan pala pula yang dipotong. Ibu pakai jilbab atau pakai baju sempit. Aduh, baju badan saya kegemukan. Dia amplas pula badan dikit kan. Udah susut badan. Baru pakai baju alhamdulillah muat. Udah dipotong-potong daging dikit kan, dibuang-buang daging. Ada muat baju baru. Apa begitu Pak? Enggak begitu kan? Begitu kita pakai sempit, yang salah apa? Yang kita pakai ganti dia. Nah, kata Allah aturan mudah. Kita baca susah. Yang salah siapa, Bu? Kita. Lain salah atau kita yang salah? Kita yang salah. Kita yang bermasalah, bukan aturannya bermasalah, Pak. Jadi camkan Ibu ya. Jadi jangan jadikan ukurannya Ibu. Oh, saya baca Quran nggak belum paham, berarti kalau susah. Jangan jadikan ukuran itu. Emangnya kita siapa? Jadikan kemampuan kita sekarang ini nomor 400 triliun belakang. Bukan nomor 1, bukan nomor 2. Jangan pertimbangkan sama sekali kemampuan Bapak Ibu. Jangan kurang mudah. Ukurannya bukan kita, Allah. Ya kalau kita nggak paham, tinggal belajar. Apa kata Gus Dur? Itu aja kok repot. Saya selalu mengatakan mudah, dan mudah. Kalau orang tanya saya, kamu enak-enak aja bilang mudah ya. Tahu nggak kamu ayat ini? Saya lihat kan, nggak tahu saya. Oh, saya yang bodoh. Izinkan saya belajar sebentar. Kan nggak malu mengatakan kita nggak tahu. Jangan bilang kita baru mengatakan Al-Quran mudah setelah mengerti. Sampai mati belum tentu kita paham. Apa maksudnya? Karena banyak sekali Al-Quran yang belum kita paham. Banyak sekali ayat. 6.236 ayat. Jadi sekali lagi, jangan jadikan ukurannya kita. Jadikan ukurannya Allah. Saya sekarang, dimanapun saya katakan, Al-Quran mudah, dan mudah. Di situ ada katakan, di surat Al-Qamar ayat 1-55 itu ada 6 kaum yang dihukum oleh Allah. 6 kaum. Bapak boleh baca. Pertama kaum kafir Quraisy. Dihukum oleh Allah kenapa? Karena dia nampak di surat Al-Lahab. Tabat syada Abi Lahab. Celakalah Abu Lahab. Itu nampak di situ dicelakakan. Kenapa? Dia mengatakan Al-Quran itu nggak perlu dicari. Atau wahyu Allah. Yang kedua kaum apa? Kaum Nabi Nuh ditenggelamkan oleh Allah. Dalam surah Al-Qamar cerita itu. Lalu muncul berita walaqad yassarna Qur'ana lidzikri fahal mudzakir. Dan sungguh-sungguh kami telah memudahkan Al-Quran. Lalu muncul kaum Ad. Bagaimana kaum Ad dihukum oleh Allah? Diterbangkan dengan angin puting beliung sampai terbang sampai ratusan meter, Pak. Sekarang seputing-puting beliungnya angin nggak pernah menerbangkan manusia. Dulu terbang manusia, Pak, di angin itu. Jadi itu mengatakan Al-Quran itu susah. Wahyu Allah susah. Kemudian muncul lagi kalimat walaqad yassarna Qur'ana lidzikri fahal mudzakir. Kemudian muncul kaum Samud. Allah kehukum dengan kaum Samud ini. Kemudian diumumkan lagi walaqad yassarna Qur'ana lidzikri fahal mudzakir. Kemudian muncul kaum Lut. Jadi kaum kafir Quraisy, kaum Nabi Nuh, kaum Ad, kaum Samud, kaum Lut. Kemudian muncul lagi walaqad yassarna Qur'ana lidzikri fahal mudzakir. Lalu muncul cerita terakhir Firaun. Dedengkotnya orang kafir. Di situ muncul 6 kaum itu. Dan di situ bicara walaqad yassarna Qur'ana lidzikri fahal mudzakir. Logika saya, mestinya ayat yang mudah Quran itu muncul di surah Ar-Rahman. Wa bi'ayyi alai rabbikum tukadziban. Walaqad yassarna Qur'ana lidzikri fahal mudzakir. Mestinya bergandeng di situ. Tapi kenapa kok tempatnya di tempat yang dihukum? Kenapa kok tempat umat-umat yang dihukum Allah katakan Al-Quran mudah? Biar tahu kita, kalau kamu mengatakan susah, siap-siap kamu jadi satu di antara 6 orang ini. Jadi kita nggak mau mengatakan Al-Quran itu susah. Katakan dia mudah. Katakan dia mudah ya. Lagi katakan mudah, dan mudah. Jangan jadikan ukurannya kemampuan kita saat ini. Lagi jangan jadikan kemampuan kita menjadi ukuran. Katakan aja mudah. Ya. Lagi Bapak Ibu, katakan mudah kepada siapapun. Kata siapa? Kata Al-Quran. Ya, jadi jangan takut mengatakan mudah. Mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan kepada kita untuk memahami Quran. Oke ya? Oke. Itu pilihan keempat. Jadi yang pertama, beliau ikhlas karena Allah. Yang kedua, perbanyak tobat. Yang ketiga, punya jihad yang kuat untuk memahami Quran. Yang keempat, yakinlah mudah. Yang kelima, bila kita yang kelima, bahwa Al-Quran itu kita istiqamah. Surat 41 ayat 30. Surat 41. Pak, silakan surat 41. Buka surat 41, surat Fussilat. Surat ke-41. Nah, ayat 30. Innal ladzina qalu rabbuna. Nah, saya mohon kepada Ibu, Bapak lagi ya. Saya mohon kepada Bapak
Bentar ya, Bapak. Ibu Dini Rasmida lah. Ibu Dini Rasmida mau dibacakan surat Fusilat surat ke-41 ayat 30. Silakan Bu Dini Rasmida. Ayat 30. 41 ayat 30. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannatil lati kuntum tu'adun. Shadaqallahul azim. Makasih ya, Bu. Yang kelima pilihan kita Pak, istiqomah. Apa ayatnya? Innal ladzina qalu. Sesungguhnya orang-orang yang qalu mereka berkata. Nah, Bapak-bapak nanti kalau baca Quran bisa seperti ini. Innal ladzina qalu. Sesungguhnya orang-orang yang mereka berkata. Apa kata mereka? Rabbunallah. Tuhan kami Allah. Ya, dia mengatakan menyatukan diri kepada Allah, Rabbunallah. Tsumma istaqamu, kemudian dia istiqomah. Kalau bahasa accounting-nya going content. Selalu selalu belajar Quran, tsumma istaqamu tatanazzalu, maka akan turun alaihim kepada mereka al malaikatu, para malaikat. Apa kata mereka? Allah takhafu, jangan kalian takut. Wala tahzanu, dan jangan bersedih. Jadi jangan takut nggak bisa. Jadi tetap bisa. Jadi kalau kita istiqomah, selalu mengatakan Al-Quran Allah itu Tuhan kami dan belajar Al-Quran, karena kita dalam membahas kalimat Allah, maka akan turun kepada kita para malaikat yang akan mengajarkan kita nanti, memberikan inspirasi. Wala tahzanu wa abshiru, dan berikan kabar gembira. Wa abshiru, berikan kabar gembira bil jannah, dengan surga. Jadi kita Quran itu visi kita jauh ke depan, surga. Bukan hanya sekedar dunia. Kalau kita kan visi kita paling sampai 5 tahun ke depan, 5-10 tahun ke depan. Sejauh mana visi kita paling sampai kita mati. Nah, ini kan visi kita wa absyirul bil jannah allati kuntum tu'adun, yang telah dijanjikan kepada kita semuanya. Allah sudah janji kalau kita paham Quran, Allah akan berikan kita masuk surga tanpa hisab. Jadi visi kita adalah surga. Jadi kita istiqomah. Maka dalam metode Asy'ari kita punya jargon. Tiada henti menggapai naungi lain. Begitu kita baca Quran, tiada hari lagi berlalu tanpa memahami Quran. Selalu kita tiap hari membahas Quran. Jadi tiada henti menggapai naungi lain. Bapak lihat, coba di metode Asy'ari di bawah itu ada kecil, tiada henti menggapai naungi lain. Kemudian kita juga punya jargon, ada pertemuan, tidak ada perpisahan. Kita tidak mungkin lagi berpisah dengan Quran. Quran ini kita jadikan sahabat sejati kita. Begitu kita kenal Quran, jadikan sahabat sejati, kita tidak pernah berpisah lagi dengan Quran. Apa alasan kita berpisah dengan Quran, Bapak Ibu semuanya? Ada nggak? Al-Quran, begitu kita meninggal, hanya 6 langkah, 7 langkah pengantar kita pergi, itu Quran yang kita baca datang lagi, membela kita. Sebelum Munkar dan Nakir datang, mereka datang dulu. Hai Munkar dan Nakir, mau apa kau? Ya, kira-kira dialog itu. Saya mau nanya Fulan, tanya saya, pasang badan. Sebagaimana pengacara di dunia ini. Bapak Ibu dipanggil hakim, dipanggil pengadilan, yang datang pengacara, boleh. Kenapa? Dia mewakili kita. Nah, Al-Quran juga di akhirat nanti dia mewakili kita. Hai malaikat, biarkan dia istirahat panjang. Kenapa? Di dunia dia capek membahas saya. Jadi saya aja tanya. Karena Al-Quran jadi sahabat kita. Iqra Al-Quran. Fainahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'ah. Bacalah Quran itu. Pelajarilah Quran itu. Dia akan datang padamu nanti pada hari kiamat sebagai penolongmu. Kita nggak cukup waktu, Pak. Saya kalau boleh, Pak, nambah waktu dari 24 jam jadi 48 jam, saya tetap Al-Quran. Karena nggak cukup waktu kita untuk bahas Quran. Begitu kita baca surah Al-Baqarah, kebayang surah Ali Imran belum dibaca. Begitu dibaca surah Ali Imran, aduh, Al-Maidah belum dibaca. Begitu selesai Al-Maidah, Al-Araf, kapan dibaca Al-Araf? Begitu pas selesai baca Al-Araf, ya ampun, juz amma belum dibaca. Jadi pada saat kita selesai membacakan satu surah, yang kebayang surat yang belum dibaca. Saya terus sama Bapak Ibu, saya pernah berdoa sama Allah. Pernah berdoa.
Ya Allah, andai saja dengan Quran ini kau berikan kepadaku surga, ya Allah. Di surga banyak fasilitasmu, ya Allah. Ada kebun-kebun yang buah-buah yang ranun-ranun. Ada air sungai-sungai yang mengalir di bawahnya. Ada para bidadarinya. Ada peristirahat yang sangat menyenangkan. Ya Allah, andai saja aku masuk surga itu. Yang lain biarlah menikmati fasilitas yang banyak di surga itu. Permintaanku hanya satu, ya Allah. Berikan aku Quran. Aku ingin baca Quran lagi di surga nanti. Karena di dunia nggak cukup waktu. Belum puas saat ini baca Quran, ya Allah. Permintaanku satu, berikan aku Quran. Berikan ekar kecil aja nggak Bapak. Ikar biasa-biasa. Aku ngojok, ya. Aku baca Quran lagi. Aku sambung kebutuhan duniaku yang nggak terpenuhi ini, aku sambung di akhirat. Di surga aku sambung baca Quran lagi. Jadi bagi saya baca Quran itu takkan pernah bosan-bosan. Hari ini Quran, besok Quran lagi, 2 hari lagi Quran, apapun Quran. Pagi Quran, siang Quran, malam Quran. Sampai mati pun Quran. Di surga pun saya ingin baca Quran lagi. Kurang waktu saya baca Quran. Jangan sampai kita baru baca satu surat, kholas, paham, langsung puas baca Quran. Enggak cukup. Terus terang, saya pengen baca Quran lagi di akhirat nanti. Saya pengen baca Quran lagi di surga nanti. Walaupun saya masuk surga, andaikan saja Allah izinkan saya masuk surga, maka di surga permintaan saya satu. Ya Allah, izinkan saya baca Quran. Yang lain silakan. Yang lain silakan menikmati bidadarinya. Silakan. Yang lain silakan menikmati fasilitas surga yang banyak itu. Saya hanya permintaan saya satu. Quran, ya Allah. Berikan aku Quran. Aku akan baca Quran lagi. Jadi saya belum puas baca Quran ini. Istiqomah kita dengan Quran. Quran ini akan menolong kita nanti. Saat ini, kalau boleh, saya berikan penilaian kepada Bapak. Bapak punya rumah sekarang, mewah rumah Bapak. Ibu punya mobil, Ibu punya gelang emas. Tapi tahukah, apa harta Ibu yang berharga saat ini adalah ingin paham Quran itu. Andai saja saya bisa mengolah keinginan Bapak ingin paham Quran itu merupakan sebuah benda, saya pakai alat saya, lalu saya jadikan rasa ingin paham Quran itu Bapak sebesar padi aja, sebesar jagung, menjadi alat, menjadi barang sebesar jagung, lalu ditawar orang. Pak Rijal, itu barang apa? Itu adalah keinginan Pak Sigit Arya Trianto ingin memahami Quran. Bapak jual, berapa kamu bayar? 5 miliar? No way. 5 triliun? No way. Berapa kamu? Segunung emas? No way. Jadi rasa ingin paham Quran Bapak sekarang itu bernilai surga. Surga nggak ada nilainya. Jadi aset yang Bapak punya sekarang yang paling mahal adalah ingin paham Quran. Jangan sampai hilang dia itu. Jaga itu terus. Kenapa? Setan tidak akan pernah puas melihat Bapak ingin paham Quran. Akan diganggu terus. Diganggu dengan job Bapak, akan diganggu dengan ponakan, diganggu dengan kepentingan dunia, diganggu terus. Maka Bapak punya alasan. Ya, nggak bisa saya. Waktunya nggak ada. Maka apa? Godaan setan. Kita yang ngatur waktu itu. Jadi Bapak punya aset yang sebelumnya belum punya, sekarang punya. Yaitu ingin paham Quran. Jaga itu. Rasa ingin paham Quran itu kalau bisa saya jadikan bentuk barang dan dibeli orang, saya tidak akan jual dengan harga bumi dan sesi. Apa kata Ali bin Abi Thalib? Saya kalau diberikan orang informasi satu alif saja yang belum saya tahu, saat yang sama saya diberikan dunia dan sesinya, kata Ali apa? Saya pilih alif. Itu Ali. Bapak Ibu nggak tahu saya. Kalau Bapak ditawarkan pada saat ini ditawarkan KKL untuk memahami kata kerja lampau, lalu saat yang sama ditawarkan job kantor yang menggiurkan, Bapak pilih mana? Is your choice. Itu adalah our choice, pilihan kita. Saya nggak bisa Pak Rijal, saya lembut, ya silakan. Salah. Tapi Bapak memilih yang tidak, artinya memilih yang kecil dibanding yang besar. Ingat Bapak Ibu ya, Bapak punya harta sekarang yang paling mahal, yang sebelumnya punya. Pelihara itu. Jadi istiqomah kita dalam Al-Quran. Sekali lahir terkembang, pantang sudut belakang. Sekali kita maju ingin paham Quran, jangan sampai berhenti sebelum kita paham. Jumlah kita sama-sama kita saksikan, hari ini kita jumlahnya 125 orang. Bulan depan apakah tetap bertahan seperti ini? Hanya Allah yang tahu. Nah, jadi Bapak Ibu, yakinkanlah bahwa Bapak Ibu sudah berada di jalur yang benar untuk visi yang jauh ke depan. Visi kita bukan hanya di dunia, tapi di akhirat. Iqra'ul Quran. Bacalah Quran itu. Fainahu ya'ti yaumil qiyamah syafi'an. Baca Quran itu
Dan dia akan datang pada hari kiamat nanti pada saat menolongmu. Saat kita butuh hajat yang kuat, saat itulah kita menyesal. Kenapa saya tidak belajar Quran dulu? Dan yang paling menggembirakan apa kata Allah? Man arada yatakalama ma'allahi falyaqra'i Quran. Apa kata Allah? Yang pengen ngobrol sama aku, yang pengen curhat sama aku, yang pengen audiens sama aku, baca Quran kata Allah. Jadi kalau kita pengen curhat sama Allah, ya Allah, curhat ya Allah, baca Quran. Bapak Ibu bayangkan, kalau Bapak Ibu satu hari, saya tanya Ibu Bu Suharyati Zainal, saya tanya Bu Suharyati Zainal. Assalamualaikum Bu Suharyati. Bu Suharyati Zainal, buka mic-nya Bu. Buka mic-nya Bu. Nah, buka mic, oke. Buka kameranya Bu. Astagfirullahaladzim. Ah, ya udah. Oh, tertutup lagi Bu. Bapak Ibu ya, supaya bisa familiar dengan buka tutup kamera, buka tutup mute-nya, karena itu butuh kita. Barat di rumah Ibu perlu membuka pintu, tutup jendela, semacam itu kebutuhannya ya. Oke. Bu Suharti buka mic-nya, buka mic. Mic-nya Bu. Iya, terima kasih. Pak Ibu, saya tanya, Assalamualaikum. Ibu punya anak? Nggak ada, pada kerja, Ustaz. Oke. Ibu ada anak kan? Ada. Oke. Kalau Ibu di rumah nggak ditegur oleh anak, berapa lama Ibu tahan? Berapa lama tahan, Bu? Nggak bisa tahan. Nggak tahan kan? Ya, pagi dia bangun, cuek aja sama Ibu. Pergi dia ke kantor. Pulang kantor nanti cuek lagi Ibu. Nggak ditegur ya? Kira-kira bisa nggak, Bu? Nggak bisa, Pak Ustadz. Nggak bisa ya? Nggak Kenapa? bisa. Nggak ngajak ngobrol. Nggak tahan kita Bapak Ibu kalau anak nggak ngajak kita ngobrol. Nah sekarang kata Allah, man arada yatakalama ma'allahi yakari Quran. Barang siapa pengen ngobrol sama Allah, pengen ngobrol sama aku, kata Allah baca Quran. Kita nggak baca Quran. Artinya apa? Kita nggak pengen ngobrol sama Allah kan? Nah, ibu nggak diajak ngobrol sama anak aja 1 jam udah marah. Apalagi Allah. Kalau ada orang Muslim yang nggak baca Quran tahan hidup, aduh, itu namanya kebangetan. Ada orang Islam 1 hari nggak baca Quran, tenang-tenang aja saya. Apalagi yang sampai tahunan. Pak Rijal, saya nggak baca Quran 3 tahun, biasa-biasa jatuh. Nah, itu namanya kebangetan. Ini Yomai Rama apa tuh? Keterlaluan namanya itu. Kalau kita nggak baca Quran 3 tahun, tenang-tenang saja, namanya keterlaluan. Kalau ada umat Islam nggak baca Quran, biasa-biasa aja, dia bermasalah dengan Allah. Bapak Ibu, catat boleh, saya bisa bertanggung jawab. Kalau ada orang diajak mentadabbur Quran dan dia tidak bisa, banyak alasannya inilah, itulah, yakinkan dia sedang bermasalah dengan Allah. Nah, kita berbahagia Bapak Ibu pada saat ditawarkan link, Ibu langsung respect, gabung. Berarti Bapak Ibu nggak bermasalah dengan Allah. Tapi kalau kita banyak penghalang itu dunia bersifatnya. Berarti Allah belum suka sama kita. Allah hadapkan kepada penyakit kita, Allah hadapkan kepada kerja kantor kita, Allah hadapkan kita kepada kebutuhan keluarga kita, sehingga kita nggak punya waktu untuk belajar Quran. Tandanya kita sedang bermasalah dengan Allah. Tapi kalau rezeki lancar, Quran lancar, Bapak Ibu orang yang diridhoi Allah. Cari itu. Baik Bapak Ibu semuanya, demikian 5 pilar dalam Al-Sani. Semoga Bapak Ibu bisa memahaminya. Pertama pilar kita ikhlas lillahi. Jangan niat ikhlas, pasang niat ikhlas. Ya Allah, aku belajar Quran, ya Allah, mencari ridha. Kemudian yang kedua, sering taubat sama Allah. Ya Allah, tunjukkan aku ya Allah, mana dosaku. Taubat kepada Allah. Yang ketiga, punya hajat yang kuat. Mulai itu. Apa saja yang bisa membatalkan Bapak belajar Quran? Apa saja? Makin banyak yang bisa membatalkan Bapak belajar Quran, maka tingkat hajat kita berkurang. Lihat, apakah undangan kantor, undangan orang kenduri, pada saat kita belajar Quran, membatalkan kita belajar Quran, silakan itu. Itu Bapak sendiri yang bisa jawab. Yang keempat, yakinkan diri Bapak bahwa Quran itu mudah. Mudah. Saya katakan mudah ini, kalau saya tamat S3 dari Riyadh, oh iyalah, Ustaz kan tamat S3 dari Riyadh. I am accountant, saya seorang akuntan. Yang punya nomor register 6124. Bapak cek ke kantor BPK boleh, ke kantor Ikatan Akuntan Indonesia boleh. Saya seorang akuntan. Saya berani mengatakan Quran mudah. Dia memang dia mudah. Yang kelima, istiqomah. Jadi itu 5 pilar kita.
semua Bapak-Bapak Ibu, dan ini peranannya sampai 95%. Materi ke belakang itu mudah. Yang sulit yang 5. Maka dari pertama tampil yang 5 ini yang kita tekankan dulu. Insya Allah Bapak Ibu semuanya setelah memahami yang 5 ini, Bapak akan senang dengan belajar Quran. Bahagiakan diri Bapak. Tanda-tandanya nanti gimana? Bapak merindukan. Kita misalnya hari Senin, Rabu, Kamis, sama Ahad, Sabtu. Bapak akan rindu. Kapan ya hari Rabu? Itu Rabu baru saya tutup. Saya pengen besok hari Kamis cepat. Ada peserta kami, Bu. Pada saat pagi belajar, malamnya nyaman, tenang, dia bahagia. Alhamdulillah besok saya belajar. Jangan sebaliknya, tiba-tiba, belajar ini ya. Kaget pula. Baru masuk, maaf Ustaz, terlambat. Nah, kita nanya kaget. Jadi jadikan agenda harian kita. Hari besok saya belajar. Hari besok belajar. Tunggu hari itu. Jangan sampai kaget. Jangan tiba-tiba, belajar ya. Apalagi diingatkan terus ya. Jadi bahagiakan hati Bapak belajar ya. Cintai Quran itu dulu. Kalau Bapak Ibu udah cinta Quran, insya Allah mudah itu tinggal datang. Paham itu akan mudah Bapak Ibu semuanya. Tapi kalau kita masih empat dengan Quran, dia juga jual mahal. Dia akan mengatakan, emang lu siapa? Kalau Quran kita lecehkan, maka dia melecehkan. Maka utamakan Quran. Cintai dia. Dengan mencintai Quran, insya Allah paham itu akan mudah. Demikian dari saya, Orang mohon maaf. Setelah ini kita buka sesi tanya jawab. Dan kembali saya serahkan kepada MC untuk memandu sesi tanya jawab. Dan Orang mohon maaf, saya tutup dulu rekaman ini. Orang mohon maaf. Akhirul kalam, bila taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.